Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Denny Rustamaji dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam, Permata Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi saya dengan judul Perencanaan dan Kebijakan Produk Pembiayaan Syariah yang Berprinsip. Langsung saja kita menuju slide yang pertama. Penyusunan roadmap perbankan syariah mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan pembiayaan syariah, seperti penyusunan kebijakan yang memperhatikan filosofi keberadaan bank syariah, kemudian didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga yang selama ini dianggap dengan riba, lalu perjudian, maisir, dan ketidakpastian atau selama ini juga disebut dengan korot, dan praktek-praktek lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah atau haram. Lanjut pada slide berikutnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan akan terus mencermati perubahan-perubahan lingkungan serta situasi perekonomian yang dapat mempengaruhi terhadap kondisi industri jasa keuangan nasional, termasuk terhadap perbankan syariah. Kondisi dan situasi yang mungkin berpengaruh terhadap jasa keuangan nasional termasuk perbankan syariah ada beberapa, seperti dalam kolom berikut. Yang pertama, kondisi keuangan global yang dinamis. Lalu yang kedua, standar dan komitmen perbankan syariah Indonesia secara internasional sebagai kontributor yang aktif. Lalu selanjutnya, integrasi dan sinergi yang kuat antar berbagai sektor jasa keuangan, bank ataupun non-bank. Lalu, pertumbuhan berkelanjutan, pemerataan pembangunan, stabilitas keuangan, bonus demografi, financing gap, dan literasi masyarakat jasa keuangan nasional. Lanjut pada slide berikutnya. Pada slide kali ini ada beberapa isu strategis yang mendukung perbaikan-perbaikan pada layanan perbankan syariah. Yang pertama, produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat. Lalu yang kemudian keduanya adalah kuantitas serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai serta teknologi informasi yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan perbankan syariah. Lalu yang ketiga, belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. Lalu ada beberapa langkah atau step yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan syariah untuk mengatasi isu strategis tersebut. Yang pertama, walaupun variasi produk dan layanan perbankan syariah cukup berkembang, terutama pada segmen retail, namun penerimaan masyarakat belum sebaik pada produk bank umum konvensional, antara lain karena faktor fitur yang belum selengkap produk serupa di bank umum konvensional, harga dan kualitas layanan yang belum setara dengan bank umum konvensional, serta faktor akses dan pengenalan nasabah yang terbatas. Yang kedua, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi salah satu permasalahan mendasar, sehingga perbankan syariah juga sering menghadapi mispersepsi masyarakat antara lain terkait kerumitan akad dan istilah-istilah lainnya pada perbankan syariah. Lalu yang ketiga, tujuan dan strategi yang dilakukan bersifat terbatas atau sektoral, serta tidak terdapat visi nasional atau berdasarkan tujuan nasional yang dapat dijadikan acuan bersama. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pemecahan isu strategis. Yang pertama, memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Dengan program kerja, mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan mendorong pembentukan Pusat Riset dan Pengembangan Perbankan serta Keuangan Syariah. Yang kedua, memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi. Dengan program kerja yang pertama, penyempurnaan kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi bank umum syariah. Yang kedua, mendorong pembentukan bank atau BUMN atau BUMD syariah
Serta yang ketiga, optimalisasi peran dan peningkatan komitmen bank umum konvensional untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai share minimal di atas 10% aset bank umum konvensional induk. Lalu yang ketiga, memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan dengan program kerja, optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf, zakat, infak, sedekah melalui perbankan syariah, mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat, daerah, dan untuk BUMN serta BUMD, serta mendorong penempatan dan hasil emisi suku pada bank syariah. Lanjut pada slide yang berikutnya. Poin keempat, memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk dengan program kerja, peningkatan peran WIG GPS Working Group Perbankan Syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah. Yang kedua, penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru. Yang ketiga, kegiatan peningkatan service excellence dengan kustomisasi produk sesuai perkembangan preferensi konsumen. Yang kelima, memperbaiki kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta teknologi informasi, lalu infrastruktur yang lainnya. Dengan program kerja, pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi. Yang kedua, pemetaan kompetensi dan kajian standar kompetensi bankir syariah serta review kebijakan alokasi anggaran pengembangan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, evaluasi kebijakan atau ketentuan terkait penggunaan fasilitas IT secara bersama atau sharing IT antara induk dan anak perusahaan. Yang keempat, kebijakan dalam rangka pengembangan interoperability khususnya antara induk dan anak usaha syariah lalu dalam satu grup. Lanjut pada slide yang berikutnya. Poin keenam, meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat. Program kerjanya, penyelenggaraan pasar rakyat syariah dan memperkuat kolaborasi dengan Kompartemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen atau IPK serta pemangku kepentingan utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah maupun melakukan program sosialisasi perbankan syariah bagi key opinion leaders. Yang poin ketujuh, memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan dengan program kerjanya. Yang pertama, penyempurnaan kebijakan terkait financing to value atau FTV. Lalu yang kedua, pengembangan dan penyempurnaan standar produk termasuk dokumentasi bank syariah sesuai karakteristik usaha. Yang ketiga, pengembangan aplikasi Early Warning System atau EWS atau BUS dan UUS. Yang keempat, penyempurnaan peraturan terkait kelembagaan BUS atau UUS beserta panduan pengawasan dan perizinannya. Pada slide berikutnya adalah membahas tentang prinsip-prinsip dasar syariah dalam perbankan syariah. Yang pertama ada akidah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seseorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di hari-harinya. Yang kedua, syariah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah, hablum minallah maupun dalam bidang muamalah atau hablum minannas yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Yang ketiga, ada akhlak, landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlakul karimah. Lanjut pada slide yang berikutnya ada keadilan, yakni berbagai keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Lalu ada kemitraan yang berarti posisi nasabah investor atau penyimpan dana dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi atau bekerja sama untuk memperoleh keuntungan yang adil. Lalu yang ketiga ada transparansi. Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor atau pengguna dana dapat mengetahui kondisi dananya. Lalu yang keempat ada universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, ataupun golongan dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Lanjut pada slide yang berikutnya.
Prinsip dasar perbankan syariah. Dalam operasional perbankan syariah dilarang adanya kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah maisir. Maisir berarti gampang atau mudah. Menurut istilah, maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian, seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah. Lalu yang kedua ada goror. Goror berarti pertaruhan. Menurut istilah, goror berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli goror. Lalu yang ketiga ada riba. Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknisnya, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil atau secara salah. Terima kasih saya ucapkan telah menyimak dan mendengarkan pemaparan dari saya. Apabila ada tutur kata atau penyampaian saya yang kurang ataupun salah, saya atas nama pribadi Deni Rustamaji mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.